Bapak ibu dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ikatan yang disebut dengan pernikahan. Mudah-mudahan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Lalu kemudian menabung sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Yang pertama dibeli adalah tanah. Setelah beli tanah, dicari arsitek, gambar, berdirilah rumah. Setelah rumahnya berdiri, lengkap dengan kamarnya, toilet, dapur, kamar mandi, taman, kolam dan sebagainya, lengkap, cantik dan indah. Barang-barang pun mulai dipindahkan. Tempat tidur pindah, lalu kemudian ruang tamu diisi dengan kursi, kulkas, alat-alat dapur, semuanya sudah pindah. Orangnya belum pindah. Ternyata ada yang lebih cepat daripada niat. Sehari menjelang orangnya pindah, malaikat maut datang. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kita kalau ceramah, kalau ngomong, kalau cerita, jangan kita bayangkan itu terjadi pada diri orang lain. Kalau saya sedang ceramah ngomong begitu, saya tidak membayangkan itu terjadi pada bapak, pada ibu, pada orang lain, tapi pada diri saya sendiri. Andai itu terjadi pada diri saya, sebelum saya pindah ke rumah yang baru, saya meninggal, pertanyaannya, rumah itu milik siapa? Rumah itu milik ahli waris. Istri saya dapat berapa? Istri dalam Al-Quran, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Hai para suami, kamu dapat setengah harta istrimu kalau tidak ada anak. Fa in kana lahunna waladun, kalau ada anak, falakumur rubu'u, kamu dapat 1/4. Jadi seandainya rumah itu dijual harganya 10 miliar, maka ibu meninggal, bapak ini mendapat 2,5 miliar. Ibu sudah bisa bayangkan kalau duit mereka 2,5 miliar, itu yang nangis itu cuma sebelah kanan aja, yang sebelah kiri mana yang mau dipinang bulan depan. Saya berharap mudah-mudahan tausiah saya ini tidak merusak kemesraan bapak dan ibu. Bisa janji, jangan pulang dari sini nanti bapak minta kopi, mana kopi, buat aja sendiri. Walahunnar rubu' illam yakul lakum walad, ibu dapat 1/4 kalau tidak ada anak. Fa in kana lakum waladun falahunna sumunu, tapi kalau ada, maka ibu mendapat 1/8. 1/8 berarti 1.250.000.000. Kalau ibu dapat 1.250.000.000, maka ini dibalik lagi. Soalnya tadi kan ibu yang meninggal, sekarang kita balik, bapak meninggal. Untuk apa? Supaya adil. Soalnya kalau banyak juga perempuan yang komplain, Ustaz Abdul Somad ini kalau cerita pas meninggal perempuan aja. Ini di Masjid Al-Falah, Taman Sari Ampenan ini seimbang. Ibu mendapat 1/8, as-sumun 1/8, 1.250.000.000. Tapi ada lagi namanya kompilasi hukum Islam, KHI. Dalam kompilasi hukum Islam, harta yang dicari bersama setelah pernikahan itu dibagi 2, namanya gono gini. Ustaz, apa arti gono gini? Artinya kau begono, aku begini. Berapa harga rumah itu? 10 miliar. Apakah itu dibawa sebelum menikah atau dapat setelah menikah? Setelah menikah. Berarti sebelum dibagi 2 dulu. Almarhum 5 miliar, ibu dapat 5 miliar. Kira-kira kalau ibu dapat 5 miliar, gimana perasaannya? Sudah terlihat senyumnya dari balik kaca. Perempuan hanya bertahan dalam Al-Quran, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja,
kalau ada suami meninggal, maka istri bertahan arba'ata ashhuri wa asyra, 4 bulan 10 hari. Cuman 4 bulan 10 hari, Bu. Setelah 4 bulan 10 hari, kalian pun dipinang oleh brownies, berondong manis. Memang bapak kelihatannya senyum, tapi agak pahit senyumnya. Apa maksud Ustaz Abdul Somad pagi-pagi gini kok udah membangkitkan emosi kali? Apa maksud Ustaz Somad pagi-pagi ini kok udah cerita jual rumah? Apa maksudnya? Saya mau kasih tahu, tidak ada yang abadi. Hubungan suami istri putus dengan kematian. Rumah yang kita bangun bersama dijual, diambil ahli waris. Satu-satunya yang kekal abadi hanyalah Masjid Al-Falah, Taman Sari Ampenan. Segera transfer ke nomor berikut. Inilah yang cuman kekal abadi. Memang saya sedang tausiah di Lombok ini sekarang, tapi yang menonton ini berapa channel nih sekarang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu yang kamera besar itu YouTube. Kalau kamera kecil TikTok. Jadi saudaraku dimanapun berada, dari Sabang sampai Papua yang mendengar tausiah subuh ini, dimanapun kalian berada, kalian transferkan kemari, mengalir pahalanya. Jangan kalian harapkan rumah kalian akan diambil oleh istri kalian. Ahli waris akan mengambil. Ada seorang jamaah sedang sakit, pakai lilin. Kenapa pakai lilin? Waktu itu belum ada lampu listrik, pakai lilin. Begitu dia menghembuskan napas terakhir, meninggal. Nafas kita ini kan cuma 2, tarik sekali, hembus sekali. Hembusan yang terakhir, habis. Ulama yang di samping itu yang mentalkinkan la ilaha illallah, habis langsung dia hembus lilin, padam. Yang lain ribut, kenapa kamu padamkan lilin? Orang meninggal justru kita menghidupkan. Tadi ketika dia masih hidup, lilin ini punya siapa? Punya dia. Ketika dia masih hidup, lilin ini punya dia, kita halal memakainya. Setelah dia meninggal, lilin ini punya siapa? Punya ahli waris, haram kita pakai lilin ini, kata ulama, karena kita belum izin pada anak dan istrinya. Ahli warisnya belum sepakat lilin ini menerangi kita. Itulah maka saya padamkan. Sedetik setelah kematian, lilin di rumah kita pun bukan punya kita, apalagi sorban yang cantik dan indah. Semua ini bukan punya kita. Akhrajakum min butuni ummahatikum, kamu keluar dari rahim ibu kamu, la ta'lamuna syai'a. Allah tidak mengatakan kamu keluar tidak bawa apa-apa. Kata Allah, kamu tidak tahu apa-apa. Jangankan bawa, tahu pun tidak. Namamu pun diberi orang lain. Abdul Somad Batubara, itu bukan kemauan saya. Kalau saya mau paling tidak Michael atau apa gitu. Ini orang lain yang ngasih. Nama kita bukan punya kita. Mohon maaf, jangan tersinggung, jangan marah. Kalau boleh saya nanya, apa ada jamaah Masjid Al-Falah ini lahir bawa ATM? Enggak ada. Datangnya enggak bawa apa-apa, matinya pun hanya digulung dengan kain kafan. Mau diplomat, mau penjual tomat, mau orang kaya, mau rakyat jelata, sama. Sekaya-kayanya orang, enggak mungkin kain kafannya 70 lapis. Sekaya-kayanya orang, tetaplah 3 lapis. Paling banyak, udah hebat betul itu. Pada akhirnya kita pun akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita bawa hanyalah amal soleh.